Kalau di dalam bulan Hijriyah itu nama bulan Sya'ban itu termasuk daripada bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah, ya tentunya para hadirin hadirat semuanya sudah mengetahui bahwa bulan Hijriyah itu terdiri daripada 12 bulan. Apa saja 12 bulan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang mana di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum bulan suci Ramadan. Masyhur. Pastinya setelah bulan Rajab, pasti semua manusia, semua hamba Allah mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Maka tentunya lah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dianjurkan untuk berdoa berirtija kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berkahilah kepada kami fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Waballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Tentu di sini ketika kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yang tentunya sekarang kita sudah masuk kepada bulan Sya'ban. Ketika kita meminta demikian, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keberkahan tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak seenaknya kita tentu ketika sudah masuk kepada bulan Syaban lalu kemudian kita mendapatkan keberkahan tanpa ada amalia-amalia, tanpa ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tadi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang baik ataupun orang yang berbuat baik. Jadi ketika Allah memberikan keberkahan pada bulan Sya'ban ini hanyalah tentu kepada orang-orang yang apa itu, yang meminta, yang berirtija, yang melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan tersebut. Maka ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan baik, yang mana dengan perbuatan tersebut itu meningkat keimanan dan ketakwaan kita, dengan perbuatan baik tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita dengan Sang Khalik, sehingga mahabbah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin erat. Dari situ maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ingin meraih keberkahan, maka jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesempatan kita didatangkan kepada bulan Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kita sudah disampaikan kepada bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di dalam bulan Sya'ban. Lalu kemudian kita ingin keberkahan yang diberikan oleh Allah, agar kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita melakukan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, maka itulah hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, tentu kenapa sih bulan Sya'ban ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam bulan Sya'ban banyak sekali peristiwa-peristiwa. Salah satunya adalah apa itu, diturunkannya ayat, yang mana ayat tersebut itu ada
adalah diperintahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam salah satu hadisnya bahwa Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Maka ketika ada hadis yang mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulannya saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika konteks yang mana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat tersebut diturunkan pada bulan Sya'ban ini, lalu kemudian disandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari situ kita patut memberikan memberikan apa itu memberikan persetujuan bahwa tentu betul bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan demikian kita diperintahkan untuk bersolawat, beriltija kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan memperbanyak solawat, solawat banyak. Banyak sekali solawat. Ada solawat ummi, solawat nariyah, ya, solawat apa itu syifa. Banyak sekali solawat-solawat yang selalu kita amalkan dan bahkan kita perlu untuk mengamalkan daripada solawat-solawat tersebut. Maka itu adalah salah satu kesempatan kita sebagai hamba Allah. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, maka salah satunya adalah membaca solawat. Perbanyak solawat. Solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lantunkan kepada baginda Rasulullah dengan berharap agar kita nanti di yaumul qiyamah dikumpulkan di dalam panjinya, di dalam payungnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul udma dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan kita, tujuan kita supaya kita apa itu memperbanyak sholawat itu karena Allah tentunya, dan kita berharap nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Tentu itu juga harus kita lantunkan doanya agar kita sekarang di bulan Sya'ban masuk, lalu kemudian kita mengamalkan amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan sehingga kita mendapatkan keberkahan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah salah satu persiapan kita untuk masuk kepada bulan suci Ramadan, sehingga dari situ menjadi wasilah kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika wabalina Ramadan di sini itu apa itu adalah salah satu kaidah yang terpisah daripada jumlah sebelumnya, maka Sayyidina Rasulullah SAW konteksnya di sini tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Akan tetapi di sini ada hubungannya, wabaligna Ramadan. Jadi wow di sini ada hubungannya dengan sebelumnya. Jika kita ingin disampaikan kepada bulan suci Ramadan, maka kita harus berbuat baik, amaliyah-amaliyah yang baik, sehingga kita mendapatkan keberkahan, lalu Allah mentakdirkan untuk menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu persiapan bulan Sya'ban ini, kita persiapan.
Lalu kemudian apalagi? Banyak sekali tadi keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ini. Yang mana di dalam bulan Sya'ban itu terdapat malam yang mana malam tersebut itu buku catatan seorang hamba itu ditutup dan diperbaharui. Coba bayangkan dalam satu tahun kita sudah melewati, di mana dalam satu tahun itu ada yang berbuat baik, ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik, ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang kurang baik. Ya, maka di situ malaikat Rokib dan Atid sudah menulisnya. Malaikat Rokib ketika beliau mau menuliskan amalia-amalia perbuatan yang baik, malaikat Rokib udah siap. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang kurang baik, maka malaikat Atid itu sudah siap untuk menuliskan hal tersebut. Maka jangan disangka bahwa kita seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diawasi oleh Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Kita ini seorang hamba yang diawasi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kita ada malaikat Raqib, di kiri kita ada malaikat Atid. Setiap waktu, setiap saat Allah melihat kita. Setiap waktu, setiap saat Allah mendengar kita. Dan bahkan nanti di yaumul qiyamah, mulut kita akan ditutup. Lalu yang akan bersaksi itu adalah tangan-tangan dan kaki-kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki tangan kita yang akan bersaksi, mulut kita akan ditutup, lalu kemudian kaki tangan kita yang akan bersaksi. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu keistimewaan bulan Sya'ban ini, maka patutlah kita jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini, yang mana malam tersebut itu dinamakan dengan malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai terlewatkan. Karena malam tersebut adalah malam yang mana malam itu buku catatan kita ditutup yang tahun lalu. Lalu kemudian lembaran buku catatan tahun yang akan datang itu dibuka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, setelah sholat kita selalu berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah husnul khatimah kepada hambamu ini, ya Allah. Kita selalu berdoa setelah sholat itu seperti itu. Karena kita tidak ada yang tahu. Keimanan kita yazid wa yankus, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Ketika keimanan kita bertambah, maka godaan pun juga semakin tinggi, semakin besar. Ketika godaan tersebut itu semakin tinggi, lalu kemudian iman kita kalah, ketakwaan kita kalah, yang akhirnya iman kita menjadi lemah, lalu kemudian na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita terjerumus kepada sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita sama-sama bahwa mencerna, merenungkan bahwa di dalam bulan Sya'ban ini terdapat malam nisfu Sya'ban. Terdapat malam yang mana malam tersebut itu adalah malam yang mulia. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah alaih, beliau mengatakan bahwa yang mana di dalam bulan tersebut itu adalah bulan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau mengatakan, mengistilahkan malam nisfu Sya'ban itu adalah sebagai malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sampai mengistilahkan malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar.
Berarti malam nisfu Sya'ban itu adalah malam kesempatan kita untuk berirtija kepada Allah, untuk memohon kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita sebagai hamba yang aziz, yang tidak daya kekuatan kecuali pertolongan Allah ini, yang banyak sekali dosa-dosanya ini, lalu kemudian kita berikhtiar di dalam malam nisfu Sya'ban agar Allah Subhanahu wa taala diapakan? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yatlu'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi terhadap makhluknya. Pada kapan? Fi lailatin nisfi. Pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam separuhnya bulan Sya'ban tersebut. Yang mana pada malam itu ditutupnya buku catatan. Lalu kemudian dibukanya lembaran baru catatan. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya. Memperhatikan para hamba-hambanya. Agar apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ampunan terhadap semua hambanya. Semua makhluk yang berirtija kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal kabar gembira seperti ini, maka kita ataupun saya atau kita yang merasa bahwa diri ini penuh dengan dosa, diri ini yang tidak layak untuk mendapatkan satu keistimewaan, maka ketika demikian patut kita tentu tidak akan menyia-nyiakan malam tersebut, agar kita tentunya irtija memohon kepada Allah, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Itu yakin Allah pasti mengampuni dosa kita. Itu yakin seyakin-yakinnya ketika kita berirtija, beribadah kepada Allah, apa itu mengikatkan ikat pinggang kita, lalu kemudian kita beribadah pada malam tersebut, ya, sebelum ditutup buku ataupun pada waktu lembaran buku amal kita dibuka, kita beribadah di situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita pada waktu tutup amal, pada waktu buku catatan kita ditutup. Lalu kemudian kita masuk kepada lembaran baru dalam keadaan tidak berdosa. Ibu kamala dan balah. Orang-orang yang bertaubat itu sama halnya seperti orang-orang yang tidak berdosa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mau menjadi bagian daripada orang-orang yang bertobat daripada kesalahan, sebagian daripada orang-orang yang bertobat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita membuka lembaran baru itu dalam keadaan tidak berdosa? Tentu kita mau itu. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama muliakan, kita ihyakan, kita ramaikan, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba meraih kebaikan di dalam bulan Sya'ban ini. Kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan masuk, untuk menghadapi, untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulianya seorang hamba ketika seorang hamba tersebut itu diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Sya'ban tentu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal
supaya kita ketika malam nisfu Sya'ban tersebut menjadi bagian daripada orang-orang yang bertobat dari kesalahan, menjadi bagian daripada orang-orang yang bertobat daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentu banyak sekali. Di antaranya banyak berzikir, banyak melakukan amaliyah puasa sunnah. Ya, di dalam bulan Sya'ban salah satunya dianjurkan untuk puasa sunnah. Nah, makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dilatih juga sebelum menyambut bulan suci Ramadan, di dalam bulan Sya'ban juga di situ kita dianjurkan untuk puasa. Lalu apa lagi? Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Ada namanya Sayyidul Istighfar. Istighfar tapi ini panjang. Tapi kalau misalnya kita merenung merenung daripada arti makna Sayyidul Istighfar itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa itu Sayyidul Istighfar? Kita baca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini Sayyidul Istighfar. Apalagi kalau misalnya kita berzikirnya, beristighfarnya memakai Sayyidul Istighfar. Kita maknai bersama-sama. Maknanya sangat luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Robku. La ilaha illa anta. Tiada Rob, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani. Engkau telah menciptakanku, kata Sayyidina, apa itu? Kata Sayyidul Istighfar ini, kata-katanya. Khalaqtani. Engkau telah menciptakanku wa ana abduka. Dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan saya ini telah terikat dalam janji untuk taat kepadamu ya Allah. Coba bayangkan ketika kita sudah berjanji dengan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala di alam arsy, lalu kemudian bertanya kepada kita, bertanya kepada makhluk, kepada manusia, apakah engkau akan beribadah taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum. Terus kemudian kita mengatakan apa? Qalu bala. Tentu pasti akan taat dan pasti akan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ana ala ahdika. Kita sudah terikat dengan janji yang mana janji tersebut itu sudah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dika mastata'tu. Janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku, kata kata di sini apa itu Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku apa itu? Abu ulaka. Aku menyukai nikmatmu kepadaku. Nah, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Jadi artinya di dalam Sayyidul Istighfar ini bahwa kita mengakui bahwa nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, itu kita akui bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bu'u bidzambi faghfirli. Dan aku juga mengakui bahwa apa itu dosa-dosa yang diampuni dosa-dosa kita itu adalah kita merasa berdosa gitu kan. Wa abu'u bidzanbi, kita banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku, kata apa itu faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka
sesungguhnya ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kalau misalnya makna daripada Sayyidul Istighfar itu sangat luar biasa. Kita baca satu kali lagi biar apa itu maknanya terserap. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan kita terus beristighfar, apalagi dengan Sayyidul Istighfar yang maknanya sangat luar biasa, bahwa di sini kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan satu-satunya, adalah apa itu Rob satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita sebagai makhluknya Allah, yang sebagai makhluknya. Lalu kemudian kita sebagai insan, sebagai manusia yang diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada janji kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa itu janji tersebut itu yang menyesuaikan itu adalah kita, apakah kita bisa menyesuaikan atau tidaknya itu merupakan kewajiban daripada kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Lalu kemudian apakah kita mengakui nikmat atau bersyukur atau tidak bahwa semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yakin Allah pasti akan menambahnya. Kita yakin dengan beristighfar demikian kita mengakui semua apa pemberian yang diberikan kepada kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu ubidanbi faghfirli. Kita ini adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Kita adalah seorang hamba yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Maka kita merasa, ketika kita merasa demikian, maka kita berirtija memohon kepada Allah, faghfirli, maka ampunilah hambamu ini ya Allah. Maka ampunilah hambamu ini ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hambamu ini kecuali illa anta ya Rabbi, kecuali engkau ya Rabbi. Maka hadirin ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenungi, meresapi daripada makna-makna lantunan zikir, lantunan doa, maka insya Allah kita pasti akan bisa merasakan kedekatan mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum." Barang siapa yang ingat kepadaku, maka aku pun juga akan ingat kepadanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus ingat dalam keadaan apapun, lagi bersama siapapun, dimanapun, kapanpun, setiap kapanpun itu, kita hati harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus diperhatikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak berbuat kesalahan dan dosa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semangat bahwa kita mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita mempersiapkan diri kita dengan melakukan amaliah-amaliah perbuatan yang baik. Kita apa itu sehingga nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah memberikan keberkahan kepada kita, yang mana keberkahan tersebut disampaikannya kita kepada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah demikian apa yang sudah saya sampaikan.
ini sebagai pengingat satu sama lain, tazkirah satu sama lain. Saya mengingatkan para hadirin dan hadirat. Begitu juga saya mengingatkan kepada diri hamba ini yang tidak daya upaya kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa ini. Mudah-mudahan dengan tazkirah, dengan saling mengingatkan seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga perbuatan-perbuatan kita dijaga agar kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa itu? Sudah memberikan gambaran di dalam ayat Al-Qur'annya apa tadi? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang berbuat baik. Pasti Allah akan memberikan balasannya. Maka hadirin, insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa itu keberkahan itu, dan kita bisa menyambut dalam keadaan sehat, menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Mungkin demikian. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya, kurang lebih itu daripada kesalahan dan luput saya pribadi, lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, baik, terima Abi kasih Abi Lutfi. Bashar atas eh, materinya pada malam hari ini. Insya Allah Abi ada beberapa pertanyaan dari para jamaah, namun kita mau mengulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian bahwasannya di bulan yang mulia ini, eh, ya ini bulannya Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban, diharapkan Bapak Ibu sekalian seperti yang dikatakan Abi Bashar tadi, yaitu adalah eh, banyak-banyak ya, bertaubat dan berbuat baik ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Alhamdulillah juga Hisar Global memberangkatkan pada bulan Sya'ban, dan ada waktu di mana bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban di bulan Februari ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk dipersiapkan lagi Bapak Ibu sekalian bahwasannya insya Allah bulannya umatku yaitu apa bulan Ramadan Syarif ya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Hisar Global juga insya Allah akan memberikan sebuah paket-paket yang bagus ya Bapak Ibu sekalian. Contohnya ada di bulan Ramadan, yaitu apa? Umroh itikaf di akhir bulan Ramadan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan tunggu lagi. Alhamdulillah Hisar Global telah mendaftarkan sebanyak 300 lebih jamaah untuk di bulan Ramadan nanti ya, salah satunya di tanggal 23 Maret yang masih tersedia di bulan Ramadan sebanyak berapa hari, yaitu 14 hari. Dan insya Allah juga akan bertepatan dengan Idul Fitri di Mekah Al-Mukarramah ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa dan jangan dilewatkan untuk umroh itikaf di bulan Ramadan. Pun juga Bapak Ibu sekalian di bulan-bulan selanjutnya seperti bulan April ini mungkin bisa iklan sedikit ya Habib Basyar mungkin. Ya, banyak paket-paket hisar di bulan April, contohnya ada di 4 April,
kado umroh istimewa Idul Fitri ya sekitar 26 jutaan aja Bapak Ibu sekalian sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang Hisar Global berikan. Dan untuk umroh plus Turkinya juga ada di 9 April. Lalu ada umroh di bulan eh, Syawal. Umroh khusus bulan Syawal udah full yang namanya pelayanan dari kereta cepat dan lain sebagainya. Di tanggal 9 April ya Bapak Ibu sekalian, mulai harga dari 32,6 juta aja. Seperti itu ya. Dan di tanggal 10 April juga insya Allah bertepatan dengan umroh di bulan Syawal bersama Abi Alfan Zulfikar ya, salah satu tim dari Hisar Global Indonesia juga. Dengan harga 32,9 aja Bapak Ibu sekalian udah bisa memenuhi eh, seat dari eh, umroh di tanggal 10 April. Pelayanannya juga sudah include semua dari kereta cepat. Nanti di sana juga ada kuliner khas Al-Baik. Terus ada kita bisa eh, makan nasi mandi di apa namanya di kebun kurma Hisar Global Indonesia ya. Nanti insya Allah kebun di sana kita akan makan apa namanya kebuli nasi kebuli seperti itu nasi mandi. Dan juga masih ada paket-paket yang sekiranya bisa Bapak Ibu nikmati, yaitu tanggal 11 April umroh plus Turki dan 13 April umroh plus Dubai. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian. Pun juga jika Bapak Ibu sekalian ingin menabung untuk anaknya ataupun sanak saudaranya, khususnya wali santri di seluruh Sulaimania, mulai kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mulai menabung dengan Hisar Global Indonesia. Cukup hanya 1,5 juta aja, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah bisa mulai untuk menabung di eh, Hisar Global Indonesia. Nantinya santri-santri akan mendapatkan pelayanan khusus. Bisa juga di sana kita adakan ya ini apa namanya hataman kubro di sana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang ingin anaknya menghadiahkan anak-anaknya hataman kubro di Haramain ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa banget nih mulai nabung dari sekarang. Jadi terhitung nanti 3 tahun setelah menabung. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung memberangkatkan buah hatinya langsung ke tanah haram ataupun yang ingin langsung berangkat juga bisa Bapak Ibu sekalian ya juga bisa dengan dana talangan ataupun pembiayaan umroh nanti untuk lebih lengkapnya boleh tanya ke saya juga bisa ataupun ke abi-abi yang ada di asrama-asrama Sulaimaniyah ya. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian, bahwasannya Hisar Global telah membuka program-program yang sangat-sangat bagus. Eh, Jadi jangan dilewatkan ya. Dan untuk bulan ini Abi Basyar mungkin ada satu pertanyaan yang Abi belum jelaskan juga. Detail apa aja nih Abi yang bisa kita lakukan untuk menyambut atau mengisi bulan Sya'ban sampai pada bulan Ramadan nanti Abi Basyar dari Walsan M. Abdan Syukron. Gimana pertanyaannya, Abi Lutfi?
Jadi apakah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini ada tanggal-tanggal khusus seperti di bulan Rajab atau bagaimana, Abi? Terus ada Ya juga, tentu ya ya, ada puasa sunnah di bulan Sya'ban, apakah masih diperkenankan setelah melewati nisfu Sya'ban? Intinya adalah amalan-amalan apa yang kita bisa isi di bulan Sya'ban ini, Abi? ya eh, yang tentunya yang dianjurkan itu adalah puasa. Bahkan apa itu eh, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak puasa itu di dalam bulan Sya'ban setelah bulan Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan, jadi setelah bulan Ramadan itu puasa yang paling banyak di bulan itu bulan Sya'ban di antaranya. Makanya eh, ya, ya banyak anjurannya tentunya kalau misalnya tanggal 1, 2, 3 bulan Sya'ban itu bisa. Terus kemudian sekarang karena sekarang mau bulan Sya'ban kan ya 1, 2, 3 terus kemudian nanti sekalian digabung puasa Senin, Kamis sama Ayyamul Bid pada waktu nisfu Sya'ban ya kan biasanya itu mulainya dari tanggal 11 biasanya. Kalau pas banget tanggal 11 itu hari Senin, maka apa itu bisa digabung apa itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat sampai nisfu Sya'ban berarti kan 11, 12, 13, 14, 15 gitu kan. Lalu bisa seperti itu. Nah, itu untuk puasa. Tentunya kalau zikir terus kemudian sholawat itu ya tentu harus kita perbanyak supaya kita apa itu terus dijaga bisa karena ini seperti ini. Ketika kita seorang hamba ingin terjaga daripada kesalahan, yang mana kesalahan tersebut tentunya mungkin tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan, tapi kita terjerumus. Nah, supaya kita tidak demikian, maka salah satunya kita harus membentengi. Eh, maka tadi dalam dalam doa awal doa awal ceramah kita kan di situ kita apa berdoa gitu kan. Allahumma bihubbi dzatika apa itu kita berdoa untuk dibentengi kita tahassonna ya Allah gitu kan supaya kita dibentengi gitu kan nah kita supaya kita dibentengi dari hal-hal kesalahan terus kemudian kekhilafan seperti itu ya tentunya kita harus membentengi diri kita dengan berzikir dengan bersolawat dengan beriltija kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ubudiyah dengan sedekah bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita apa itu eh, terbentengi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka salah satunya yaitu dengan zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub kata eh, apa itu Sayyidina Rasulullah pun juga kan demikian supaya hati kita bergetar terus kemudian supaya hati kita terus ingat kepada Allah ingat bahwa kita ini diawasi oleh Allah didengari oleh Allah ya salah satunya itu zikir mungkin demikian Oke, jadi Abi Lutfi jadi intinya adalah berzikir, meminta ampunan ya Abi ya, mengingat Allah sebanyak-banyaknya dan puasa di hari-hari yang baik ya, seperti Ayyamul Bid, Senin Kamis. Tapi ada pertanyaan dari Bapak Enjang Syahrudin, apakah boleh puasa 1 bulan full, Bi? Ya tentu boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk puasa 1 bulan full. Eh, Jika itu mampu, monggo-monggo silahkan. Tapi tidak ada anjuran untuk puasa 1 bulan full, tidak ada. Tapi kalau misalnya dilakukan, apakah itu boleh? Ya boleh-boleh saja. Cuman tidak ada anjuran ataupun tidak ada larangan seperti itu. Baik, baik. Tapi ada juga Bi, yang
Tapi juga ada yang direct message ke saya nih, Bi. Untuk malam nisfu Sya'ban, ada beberapa ustaz yang mengatakan bahwa tidak ada dalilnya nih, Bi. Boleh nggak minta dijelaskan? Mungkin ada dalil lain tentang malam nisfu Sya'ban, seperti itu. Tadi hadis ketika ceramah udah di salah satu hadis itu dari Imam Tabrani ya yang diriwayatkan demikian itu ada kan yatlu'allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bana itu kan itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu seperti itu. Itu. Maka berarti mulianya nisfu Sya'ban itu adanya kemuliaan malam nisfu Sya'ban yaitu daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh, Seperti baik. itu, Abi Lutfi. Jadi mungkin diisinya dengan kebaikan-kebaikan kayak puasa, banyak-banyak berzikir ya, Bi ya. Seperti itu. Suaranya mati, Bi. Oh iya, Iya, seperti itu ya, Bi ya. Jadi betul. intinya isinya itu diisi mau dengan apapun, yang penting dengan kebaikan ya. Ya, Oke. tentu dengan ibadah ubudiyah kan seperti itu. Itu mau di bulan Syaban ataupun di bulan-bulan yang lain sebetulnya kan kita memang harus berbuat baik, harus menjadi orang yang baik, harus meningkatkan kebaikan, harus meningkatkan ketakwaan, keimanan. Tentunya ketika iman kita itu bertambah, ketakwaan kita itu semakin kuat, lalu kedekatan kita itu dengan Allah semakin dekat, maka kebaikan pun yang akan kita lakukan dan yang kita lakukan pasti akan menjadi banyak. Sehingga ketika kebaikan-kebaikan itu kita lakukan, ubudiyah, kebaikan itu kan bukan hanya bukan hanya kita berbuat baik lalu kemudian itu apa itu hanya itu saja, tidak. Kita beribadah secara khusyuk saja, kita menjadi hamba yang tulus, yang ikhlas, menjadi seorang hamba beribadah kepada Allah sehingga kita bisa apa itu ada mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Hati kita bergetar, hati kita ini kuat ketika kita dekat dengan Allah itu juga adalah salah satu kebaikan gitu. Makanya ketika banyak sekali perbedaan gitu kan. Misal contoh persepsi kebaikan itu dalam konteksnya banyak sekali. Konteks ubudiyah ada, konteks amaliyah ada, itu kan. Itu ada semuanya. Bahkan perkara-perkara dunia, ketika perkara dunia itu diniatkan untuk menjadi ukhrawi ya, untuk menjadi perkara akhirat, maka itu menjadi satu kebaikan juga. Satu kebaikan yang mana kebaikan tersebut itu apa itu di diganjarkan ataupun dipahalakan ataupun diberikan kepada seorang hamba tersebut. Makanya tadi kan apa itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Jadi kata muhsin di sini itu secara umum gitu. Dari ketika contoh gitu kan para penghafal Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha gitu kan. Terus apa itu eh, satu satu huruf itu diganjarkan satu kebaikan. Nah, itu pun juga satu kebaikan ketika kita membaca Al-Quran itu menjadi satu kebaikan. Nah, seperti itu Abi Lutfi. Baik, baik. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian bahwasannya diisi dengan apapun itu asalkan dengan kebaikan itu akan diganjarkan dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di jangan putus asa dan jangan lalai juga untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin mengingat waktu yang sudah jam 21.06 ya, di jam 21.06. Terima kasih untuk Abi Bashar atas materinya pada malam hari ini. Terima kasih. Baik. Siap sama-sama Abi Lutfi. Ya, Mudah-mudahan barokah.
Ya, Manfaat, insya mudah-mudahan Allah. barokah dan bermanfaat. Pastinya, Abi. Ya, insya Allah juga untuk jemaah-jemaah Hisar yang sedang melaksanakan umroh di bulan Nisfu Sya'ban, insya Allah didoakan ya Bapak Ibu sekalian agar dilancarkan. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut di tahun selanjutnya umroh di bulan Sya'ban ya. Jadi jangan berputus asa karena apa? Karena Hisar selalu memberikan paket-paket yang sangat-sangat bermakna ya, dan ziarah-ziarah di tempat-tempat yang sangat-sangat bersejarah, dan akan dijelaskan sejarahnya apa di sana, dan akan ditausiahkan kita ngapain aja di sana. Itu banyak dari Bapak Ibu sekalian udah merasakannya, dan jangan lupa untuk berbagi eh, agar bisa menjadi wasilah kebaikan itu juga. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian sampai ketemu di minggu depan ya, bersama saya Abi Lutfi Hadi, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa terus berbuat kebaikan di bulan yang mulia ini. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.